Saya percaya banget bahwa live shopping itu masih akan terus naik meskipun nggak di TikTok Shop. Kenapa? Karena sebenarnya live shopping ini menyelesaikan pain-nya konsumen. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau ini. Bila berantakan kecilku, patahkan hatimu, menyebutkan namamu, oh kasih. Jauh pahamku dari Assalamualaikum, selamat siang, selamat hari Minggu. Gimana hari Minggunya? Lagi jalan-jalan keluar? Aduh panas banget tapi ya, ini lagi panas sekali ya. Tapi apapun cuacanya mudah-mudahan hati kita semua tetap adem. Ada saya Karo, siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Daniel juga menemani kita. Hari ini bajunya bagus warnanya ya. Bagus, oke. Kita ke pojokan dulu yuk sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini. Apa sih yang lagi ramai diperbincangkan baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kayak khusus Sabtu Minggu ini kita membahas, kita jadi kayak mengikuti atau apa ya. Kayak lagi stalking ini loh, kisah cinta para remaja gitu ya. Karena lagi-lagi di akhir pekan ini kita mengangkat tentang liburan barengnya Thorik dan Alia. Bukan liburan bareng sih, kemarin-kemarin kan bahas tentang hubungannya ya. Sekarang ini lagi mereka kayak lagi rame-rame gitu ya. Ada Thorik, ada Alia juga, itu liburan ke Malaysia. Dan itu salah satu yang suka update-update itu adalah temannya Haris Riza. Ini kayaknya Haris Riza ini lagi gitu supaya dia yang nonton di Instagramnya naik kali ya ini. Viewers ya. Tapi itu kemudian ya ini salah satunya gitu ya. Tapi ini kemudian di-repost ya. Di-repost sama Thorik gitu, di-repost juga nih. Ada beberapa lagi. Nih. Terus habis gitu juga dari akun fanbase-nya Thorik ya. Oh Thorik Alia udah ada fanbase-nya. Oh. Namanya jadi apa singkatannya? Hah? Tora. Hah? Apa sih kemarin? Nggak tahu lah ini nih. Private but not secret katanya gitu. Kalau no secret mah di sini ya. Itu nih ada kompilasinya beberapa di TikToknya ya. Ini bikin kontennya. CL. Kok bisa dapet ya? Kok bisa dapet nih foto-foto yang ini? Dapetnya dari mana coba? Oh dari IG story masing-masing gitu. Gercep sekali ya. Komentar netizen coba kita baca yuk. Bunyinya adalah set. Masya Allah akhirnya Abang Thorik saking bucinnya udah berani go public ya Bang. Doa terbaik buat kalian katanya gitu. Amin. Yang berikut buruan nikah kan gak boleh pacaran katanya gitu. Ini perwakilan Ibu Gen kayaknya. Yang berikut katanya gak boleh pacaran. Ompa sama Umi. Tadinya malu-malu sekarang publish katanya gitu. Gak publish salah ya. Yang berikutnya. Nggak mau pacaran tapi keluar negeri barengan. Ya meskipun banyak teman tapi kayak nggak ada bedanya sama yang lalu. Pacaran juga namanya. Semoga cepat halal ya. Biar nggak ngerusak prinsip keluarga si cowok. Happy selalu. Aal cantik gitu. Mungkin dia nulisnya nggak kayak gitu ya. Kalau ngomongnya gaya aku jadi ngeselin banget gitu ya. Coba kita dengan lembut hati. Nggak mau pacaran tapi kok keluar negeri bareng. Beda ya rasanya emang ya. Oke. Kita langsung menuju ke bidang tamu kita nih. Berikut ini adalah dua orang. Apa istilahnya, ini adalah penggiat e-commerce gitu ya kurang lebih ya bisnisnya macam-macam dan mereka betul-betul hidup dari e-commerce ya. Dan itu beberapa atau dua-duanya ini justru bangkitnya itu justru di saat pandemi gitu ya. Apa komentar mereka ketika ada salah satu platform yang kemudian dilarang padahal platform itu lalu lintasnya ya, lalu lintas pembelinya itu sangat prospektif gitu kan ya. Kita lihat profilnya Kocun dan Edo Sel berikut ini. Edo Pratama atau Edo Zel, konten kreator kelahiran 1991 ini memulai karirnya sebagai YouTuber sejak 2011 dan menjadi YouTuber Indonesia pertama yang mendapatkan plakat Gold Play Button pada 2016. Pria yang pernah tinggal di kontrakan triplek dan jadi sales parfum ini sempat pamit dari YouTube pada 2021 dan memutuskan berbisnis dengan mendirikan perusahaan akademi sport, bisnis kuliner, dan digital agency.
Pada Juli kemarin, video Edo viral hingga ditonton 15 juta kali lantaran membagikan kumpulan streamer yang sedang live shopping di Bilik yang merupakan marketplace miliknya untuk menghubungkan UMKM dengan konten creator. Pria yang sempat gagal menikah pada 2012 dan mengaku sempat depresi ini menikah lagi dengan Laura Natalia Suciadi pada 2015 dan dikaruniai anak laki-laki bernama Jason Gabriel pada 2016. Pria yang pernah mendirikan warteg gratis ini kerap memposting video informatif seputar bisnis dengan tagar "Saya spill ya". Benarkah Edozel rugi besar lantaran TikTok live shopping ditutup? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Koh Chun, afiliator TikTok kelahiran 1986 ini memulai karirnya sebagai YouTuber pada 2015 dan terjun ke dunia afiliator TikTok pada 2021 hingga pada Agustus kemarin masuk dalam 3 afiliator dengan penghasilan terbesar melalui kategori elektronik sebesar 21 miliar. Ayah dari 2 anak ini sempat menangis saat live shopping terakhirnya di TikTok pada 4 Oktober lalu saat TikTok Shop resmi ditutup dan menuliskan masih seperti mimpi Koh Chun dan tim jadi pengangguran hingga dalam bio akun TikToknya menuliskan terima kasih warga Koh Chun untuk 2,5 tahun ini. Pria yang pernah memberikan gift paus seharga 500.000 ke pedagang Tanah Abang yang sedang live ini pernah memiliki konter handphone di Pematang Siantar namun bangkrut lantaran tidak kuat bersaing dan merantau ke Jakarta menjadi penjaga toko elektronik. Bagaimana nasib Koh Chun setelah TikTok Shop resmi ditutup? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, ini sudah ada Edozel dan Koh Chun ya. Kalau Koh Chun ini memang aktif sekali ya di e-commerce di platform itu TikTok ya. Kalau ini udah levelnya beda lagi. Dia pengusaha bilik. Bilik-bilik live streaming ya. Yes, untuk betul. e-commerce juga Betul. gitu ya. Oke, ada berapa bilik? Kita total I think 28 lah. 28. Itu Dengan- orang sewa semua atau kamu Bukan, semua? bukan. Justru kita menyediakan streamer-streamernya dan kreator-kreatornya. Jadi lulusan-lulusannya dari Social Bread, mereka kalau sudah lulus mereka boleh membantu UMKM untuk live shopping ataupun membuat konten. Oh, gitu. Jadi mitranya kita ada sekitar 95 streamers dan juga creators. Oh, streamers dan creators. Oke. Jadi produknya membawa berapa produk tuh? Kita bulan ini 195 brand lokal. Kalau in total udah lebih ribuan lah. Ribuan, in total ribuan. Terus sebenarnya lokal brand, berarti Yes, UMKM sebetulnya dan mendukung UMKM ya. 100%, Oke, yes. baiklah. Oke, coba kita lihat nih statementnya Edozel. Pada saat ada berita bahwa TikTok Shop resmi dilarang, gitu ya, ditutup. Nggak tahu selamanya pas sementara atau gimana. Kita lihat yang berikut. UMKM, jadi saya percaya apapun kebijakan yang mendukung UMKM itu kita dukung karena barang impor lagi diregulasi nih dan juga platformnya juga lagi diregulasi. Mudah-mudahan penjualannya jadi lebih ke arah UMKM dan brand lokal karena saat ini masih 90% itu barang impor semua teman-teman. Selain itu juga saya percaya banget bahwa live shopping itu masih akan terus naik meskipun nggak di TikTok Shop. Kenapa? Karena sebenarnya live shopping ini menyelesaikan pain-nya konsumen. Berpura-pura sempurna sampai gampang dan jiwa yang bersedih begitu dingin dunia yang kau ini. Aduh, ini aku ikut sedih loh lihat Koh Chun ya. Ini Koh Chun mau mulai masuk ke dalam dunia e-commerce ini dari tahun 2021 ya. Benar. Pada saat pandemi. Iya. Bahkan 2022 nekat pindah ke Jakarta. Benar. Istri anak ditinggal. 2023 tutup. Pokoknya. Pantes nangis ya. Sedih. Sedih banget. Ya, karena perjuangannya ini kan sebenarnya gua nggak gampang sih sebenarnya ya. Gua ambil keputusan apakah gua harus tinggalin anak gua yang masih kecil, biar dibiarkan istri gua yang ya taulah sebagai seorang istri kan pasti terbatas banget ngerjain segala hal ya. Iya. Yang biasanya selama dari merit gua yang kerjain lah, mau dia angkat galon dan segala Ada yang macam. bantuin, sekarang Ada yang dia bantuin. sendiri. Sekarang dia harus antar anak ke sekolah sendiri, harus masak, ngajarin anak semua sendiri. Itu kita jarak jauh itu gua tinggalin sekitar 6 bulan lebih lah. 6 bulan. 6 Sampai bulan. akhirnya itu bisa settle tuh. Sampai akhirnya gua memberanikan diri juga, kayak ngajak anak-anak datang, istri juga datang. Itu juga kita kontrak rumah di Jakarta. Sekarang gitu. masih kontrak? Sekarang masih kontrak. Iya. Oh. Iya. Kenapa harus pindah ke Jakarta gitu kan? Ini kan sifatnya online. Sebenarnya Iya. kalau daerah-daerah kamu juga bisa kan? Iya, karena kan kebanyakan kayak Koh Chun itu kebanyakan kayak diajak juga buat ke studio si seller brand kadang seperti itu untuk peluangnya live lebih stream, banyak peluangnya lagi. lebih banyak lah. Hanya banyak orang mau ketemu langsung buat ngobrol ya. Oke.
tentang TikTok gitu ya. Oke. kebanyakan. Ini kamu punya berapa staff sekarang? Sekarang ada 3. Ada 3. Ya. Sebelumnya? Sebelumnya nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Baru aja mereka kerja itu 1 6 bulan, yang 2-nya lagi baru sebulan-sebulan. Terus jadi begitu dengar, udah nih beneran. Hah? Ya begitulah. Ya mau nggak mau, kalau gua sih kayak nggak apa-apa lah, jangan, kalau mereka nggak kerja lagi pasti nggak ada gaji nih ya. Tapi gua usahakan tabungan gua semoga tetap bisa mengcover kita kerjain yang lain lah. Seperti bikin konten dan lain-lain. Coba kita pikirkan, pasti ada caranya gitu. Oke, gitu. Kalau Edosel sendiri kan kamu kalau lihat di statement kamu kan ya, lebih positif gitu ya. Optimis, Harus optimis gitu ya. Ini kenapa kamu, pernyataan kamu seperti itu, kayak adem gitu ya, adem lah. Atau kamu takut terlalu keras? Kalau kita intinya gini, kita kan memang dibangunnya dengan purpose, tujuannya pengen bantu UMKM dan lokal. Iya. Tapi kan teman-teman harus sama-sama tahu bahwa saat ini yang di marketplace itu isinya 90% barang impor. Artinya apa? Kalau kita beli barang impor yang murah-murah itu, duitnya kan keluar negeri. Kalau duitnya keluar negeri, nanti perusahaan lokal gaji karyawannya gimana? Akhirnya yang kena kita juga. Makanya kalau Kamu dapat data dari mana kalau segitu barang yang beredar atau yang dibeli adalah? Kemarin kan habis ketemu Mas Menteri. Oh gitu, ya. Karena kalau aku sih belinya bukan itu ya. Apa dong belinya? Barang-barang yang buatan di lokal. Mantap. Keren. Ya. Maksudnya Harus dukung lokal. ya iya gitu. Yes, betul. Tapi kenyataannya kan Tapi banyak kan bukan banget salah e-commerce ya. bukan salah e-commerce. Makanya harus diregulasi. Oke, Gitu. kamu setuju bahwa itu harus diregulasi? Iya, betul. Jadi kamu sampaikan apa kemarin ke Mas Menteri? Ya bahwa Mas Menteri apa nih? Pak Menteri, Pak Teten. Oh, Pak Menteri. Oh, Pak Menteri. Pak Menkom. Menkom ya. Iya pastinya tukar pikiran lah. Apa masukannya? Keresahannya. Ya itu kita harus berpikir secara lebih besar lah. Iya. Berpikir lebih luas bahwa yang kita mau bantu tuh seluruh Indonesia, bukan cuma orang-orang tertentu, sebagian orang yang memang sangat-sangat fokus di UKM. Saya yakin orang-orang kayak Kocun, kayak saya sendiri juga, kita udah terbiasa lah bernavigasi, cari solusi baru, cari ide baru. Apalagi pandemi kemarin gitu ya. Itu kita Exactly. lihat, itu banyak orang-orang yang memang betul-betul bisa survive dengan menjadi seorang affiliate. Yes. Karena affiliate itu artinya dia tidak harus punya barang gitu, nggak harus nyetok ya, Kocun ya. Dan gitu itu kan. kita bisa pilih juga ya. Seperti Kocun gini juga nggak sembarang barang yang produk dari luar itu masuk ke kita nggak juga. Gue tuh bisa dibilang orang yang paling selektif di TikTok Kamu ini. mengkurasi kan? Kayak kalau yang kayak produk-produk yang kayak produknya kurang bagus, ya mungkin yang murah-murah itu pasti banyak yang kurang bagus, Iya. yang KW gitu-gitu ya. Iya. Itu gua nggak akan mau jual. Makanya barang yang gua live itu ya teman-teman pada udah tahu juga berkualitas. Ya UMKM ada, kita juga ada. Kita juga bisa pilih produk. Kamu kan memang elektronik, khusus atau Khusus campuran? elektronik. Tapi gue bisa jual kayak baju ini ya. Ini gue jual banyak nih di live gue. Oke. Ya baju lokal, makanan lokal, basreng gitu. Itu gue juga jual ratusan, bahkan sampai ribuan. Oke. Terus nah ini hal lain lagi dia. Dia punya tadi. Kita berantem dulu nih. Setelah itu ditutup, dampak kamu gimana dampaknya? Pasti ada dong dampaknya. Oh ada pasti. Kita bulan ini pastinya harus menanggung rugi, yes. Menanggung rugi karena Yes. Ya adalah kita pastikan ada beberapa UKM yang panik akhirnya. Narik yaudah, diri. Kita ya menarik diri, nggak mau lagi gitu. Ya lumayan lah, ada minus beberapa ratus juta lah. Tapi kita percaya bahwa live shopping ini akan terus naik. Buktinya sekarang sudah ada demand di e-commerce lain live shoppingnya, bukan di yang diregulasi gitu. Akhirnya mulai terbuka ladang-ladang baru lagi. Kita sih optimis saja. gitu ya. Coba kita lihat nih ada Edosel juga suka membagikan. Ini orangnya nggak pelit ilmu ya dia. Secara bisnis dia juga sering sharing begitu ya. Nih ada dia juga sharing mengenai pabrik live shoppingnya gitu ya. Ini juga kamu hanya salah satu ya. Ada banyak sekali sekarang pengusaha-pengusaha seperti kamu yang membuka apa tuh istilahnya. Yes. Kalau agensi banyak. Agensinya banyak. Jadi dari e-commerce ini ada banyak turunannya gitu kan. Betul. Bukan cuma affiliate, Ya. tapi juga ada agensinya. Ada agensi lagi yang khusus untuk mendeal ke produk-produk gitu. Kalau Kocun ada pakai agensi untuk mendeal ke produk Nggak atau Kocun ada. sendiri? Sendiri. Luar biasa. Jadi gue lebih freedom lah, kayak gue nggak mau produk ini, ya enggak gitu. Ditawarin produk ini kayak yang
mungkin buatan mana gue nggak mau ya, gue nggak jual. Nah itu kan bangun reputasi ya, sampai Benar, akhirnya kamu reputasi. dipercaya oleh produk untuk nih Benar. aku taruh produk aku di kamu dengan harga yang udah menguntungkan benar-benar follower kamu gitu. Ya benar-benar karena mereka sangat terbantu sama gue ya. Yang pertama dari segi mungkin teknologi antara HP A sama HP B mana nih pilihannya gitu kok. Nah kemudian Edukasi. ya kemudian secara live stream juga kita bisa tunjukin barangnya dan atas kepercayaan itu mereka tuh nggak akan mikir bahwa oh ini nanti jangan-jangan gua pesan barang A dikirim barang yang lain gitu. Nah kalau gua lah bisa dibilang sebagai orang yang bisa dipercaya yang gua jamin bahwa barang yang gua sharing ke kalian itu benar-benar barang seperti itu. Oke, coba kita lihat dulu nih seperti apa sih sharing bisnisnya Edozel di pabrik live shopping. Kita lihat berikut ini. Nih teman-teman, ayo join sama kita. Terus sampai belakang sana. Ini juga ada yang lagi jualan. Jangan sedih, masih ada. Nih. Ini jualan juga. Ini juga jualan tas-tas cantik. Gitu dan ini kalau kamu lihat ya Edozel, kamu kan memperhati juga bahwa fenomena ini sebenarnya apa hanya ada di Indonesia aja Oh, seperti ini? ini trennya dimulai dari China sebenarnya. Kan kalau Indonesia tuh ngikut cuma dua ya, antara kita ngikutin Amerika ekonominya atau ngikutin China ekonominya. Dan untuk yang satu ini sepertinya kita ngikut di China. Kalau lihat di China, ITC, soalnya ITC kan banyak yang sepi ya. ITC yang China udah beralih fungsi. Jadi apa? Jadi seperti itu. Oh. Jadi bilik-bilik Live streamer. live streamers, betul. Jadi Semuanya bahkan udah nggak bisa belanja. Kita datang ke ITC-nya nggak bisa belanja. Kalau mau belanja harus pakai aplikasinya nanti dikirim ke rumah. Gitu. Jadi itu 4 lantai di Shenzhen. Jadi memang trennya sudah ke sana. Kenapa? Ya karena itu. Kalau live shopping kan orang bisa lihat, bisa nanya, bisa lihat oh barangnya seperti itu, bisa konsultasi dan Jadi orang bisa milih mau datang lihat langsung, pegang langsung, Iya. atau dia mau secara online Yes. gitu kan. Karena salah satu kekhawatirannya adalah itu tadi katanya algoritmanya Yes, sosial that's media true. yang katanya. Tapi itu bukannya semua sosial media begitu ya sekarang? Yes, sosial media memang seperti itu. Makanya nggak boleh sambil jualan. Hah? Gitu. Jadi misalnya gini, Jangan kalau diam aja Coach. Oke. jadi kalau sosial medianya punya datanya kita kan jadi tahu nih orang Indonesia sukanya beli apa gitu. Misalnya skincare. Gitu. Kita kan dari zaman 2021 udah handle brand-brand skincare kan. Terus tiba-tiba muncul produk dari China Iya. dengan sama persis speknya, harganya lebih murah. Tiba-tiba brand lokalnya skincare kita hancur-hancuran. Oke, kamu Dapat dari mana data? Mereka dapat data dari mana? Mereka bisa memproduksi benda yang sama. Nah, datanya dari mana? Dari Dikit aku algoritmanya kalau kita. ngomong gini aja nih ngomong, Iya. aku mau pergi kemana? Muncul kan kadang-kadang muncul, saya kan? muncul. Iya. Oke, Coach pandangannya suka. Kalau gua sih ya sebenarnya hal itu sih memang kayak kita nggak bisa pungkiri lah ya, produk itu kompetisi banyak pasti lah, ada kompetisi pasti ada dan begitu satu produk yang bakalan laris di pasar pasti ada kompetitornya ya buat datang ya, buat ngebuat itu juga. Nah sebenarnya tergantung kita juga sih sebenarnya ya, tergantung kita apakah kita ngelihat itu dari mana, dari sudut Sisi yang apa? mana, sisi apa gitu. Kalau kita udah percaya dengan satu brand, biasa sih menurut gua sih ya udah agak susah lah kita mau berahli ya, mau berganti ke yang lain ya, biarpun dia harga murah. Tapi gua setuju sih sama Edozel juga ya, setuju banget sih gitu. Nah mungkin dari sosmed sama e-commerce ya, karena dia seperti algoritma yang bilang tadi ya, ada powernya juga ya untuk ngetahuin kayak apa yang kita suka. Buktinya kadang gua searching si A, itu memang kenyataannya ya Tapi keluar kan kalau gitu. namanya algoritma, itu kan aplikasi bukannya juga bisa menggunakan algoritma ya. Betul, betul, betul. Tapi kan algoritmanya belanja sama algoritmanya behaviornya kita pribadi itu yang jadi masalah. Kalau di Amerika kan regulasi, aplikasi manapun seperti Facebook aja nggak boleh ambil data pribadi. Nah kalau ambil data pribadinya digunakan untuk dijual ke orang, misalnya saya tahu nih, Feni Rose sukanya beli apa, ya kan saya jual ke perusahaan ini. Nih orang-orang kayak Feni Rose sukanya beli ini, lu bikin barang begini aja, laku, nanti Feni Rose pasti beli. Gitu. Jadi datanya Feni Rose itu dijual. Tapi that's a whole different area lagi pembicaraannya. Kalau sebenarnya nggak Buka aku gini, nggak pokoknya perlu. dari kemarin ya data kita banyak sering bocor ya Yes, kan. ya exactly. kan, ya. That's why we need regulation supaya bisa
Berarti terjaga. regulasinya tuh di lain hal kan sebenarnya. Which is sebenarnya nggak ada permasalahan kok. Kita cuma memisahkan doang. Ini saya Iya. kayak Kalau pemerintah punya- banget ya. Kamu kalau punya pendapat sendiri nggak apa-apa kok. Ini kan kamu sebagai pengusaha. Iya. Ini kita mau cakap kamu sebagai pengusaha. I think ini Oke. cuma dipisah doang kok. Yang tadinya bisa klik di TikTok sekarang tinggal diklik tapi pindah ke Oke, platform lain. baik. Toh nanti juga TikTok Ya, kita Shop lihat aja ke dengar-dengar akan keluar aplikasi Oh, sendiri. kita lihat ke depannya lah seperti Iya, apa. Tapi benar. secara pengusaha kamu bersiap-siap akan ada adaptasinya berapa bulan nih? Kan ini berarti kan kamu mesti spare ya, seperti tadi tabungan harus Iya, ini iya. karena kita nggak tahu nih kan ke depannya berarti ya sesuatu yang uncertain, Yes, yes. sesuatu yang baru. Yes, yes. Berapa Dan bulan? kita juga nggak tahu kayak datangnya itu kalau dipisah itu gimana ya. Iya. Kita juga nggak tahu sih. Iya, ini berapa hari ini Kayak kelihatan kalau nggak? menurut gua ya, kayak kalau udah dipisah itu ya jadinya e-commerce ya. Karena gua base-nya jadi dari konten kreator, Oh, bukan iya. jualan sih gua dulu sih. Bedanya dulu ya, dulu waktu kamu terpisahkan dulu juga pernah kan terpisah gitu Iya, ya. Kesama yang kemarin langsungan itu berapa persen sebenarnya bedanya? Beda banyak sih ya. Karena gua bisa kayak kita mau bangun rumah, pondasi, bangun dari TikToknya gitu loh. Kita bangun dari TikToknya dulu ya. Kemudian tiba-tiba baru diinfoin, oh ada ternyata bisa jualan shopping nih di TikTok namanya TikTok Shop. Itu gua pertama kali tuh. Bisa dibilang gua batch pertama lah. Jadi kita coba. Berapa persen bedanya? Berapa- Terpisah sama jadi satu? Secara penjualannya? Kalau TikTok ya, kalau TikTok gua masih nggak bisa bilang ya, karena nggak bisa bilang. Belum ada datanya. Belum ada datanya, kita nggak bisa bilang. Lebih gede tapi? Lebih rendah dong. Rendah. Kalau Oh bukan, kok iya makanya antara dipisah kan sebelumnya dipisah, terus ini jadiin satu. Oh. Berapa persen tuh bedanya ketika ini jadiin satu dan terpisah? TikTok Shop sama TikTok. Iya, terpisah dan jadi satu. Kalau jadi satu pasti kita lebih buat afiliasi pasti lebih oke Oh, sih lebih buat oke. lain-lain ya. Kalau dia terpisah, kayaknya ya gua kayak menganggap jadinya dia itu e-commerce lah udah. Iya. Kayak e-commerce lain lah, nggak ada beda gitu sih. Oke. Mungkin ya seperti Edozel bilang, mungkin kita klik dari TikToknya akan dipindah Pindah ke ke tempat lain. sih. Oke, baiklah ya. Mungkin Saya kita perhatikan. masih jalan kok live shopping. Oh iya, sampai iya sekarang tentu. masih. Karena sebelumnya pun ketika terpisah kan juga memang ada juga kan, Iya, live-nya betul, juga betul. ada ya. Cuman memang kan beda sistem aja Iya. gitu Sama ya. ya ada beberapa yang pindah ke platform Lain. betul. Oke, baik. Oke, ini kita juga mau bahas mengenai fenomena ini. Kemarin pada saat mau ditutup, terus tiba-tiba, wow banyak yang hari terakhir saya Iya, iya. jualannya segini. Ini pertanyaan kita adalah itu beneran atau bohongan sih? Oke, Kak Cun, yang Beneran. beneran, kamu bisa mencapai penjualan sampai MM-an begitu, Beneran, bahkan puluhan M. beneran. Itu omset ya? Omset penjualan. omset. Itu beneran, karena kita kan elektronik nih. Oh, kalau kamu elektronik. Satu ya? HP udah 15 juta, 10 Oh, juta. jadi mungkin ya. Dan kita nggak ada COD. Oh. Harus bayar, bener-bener bayar. Oke. Dan satu orang itu cuma, yang paling ketat itu ya di TikTok itu adalah elektronik. Satu orang cuma bisa bayar satu HP. Lu mau ganti HP, lu mau pakai buat ID lain, itu nggak bisa check lagi. Kalau lu sudah check out selama 2 minggu, 3 minggu. Jadi itu beneran ya? Beneran. Kalau kakak pernah dengar nggak bahwa ada memang Kalau orang... Fortune saya percaya. Oke. Kalau Fortune saya percaya. Yang kamu nggak percaya siapa? Ada ya. Ya ini ada bahas ya video ya soal fake buyer. Ya ada kesaksian nih. Ya, dia pernah di-hire menjadi fake buyer. Kita lihat berikut ini. Bergosip nih, tapi lu jangan bilang sama siapa ya. TikTok Shop kan udah tutup ya. Jadi ternyata ada fakta yang terbongkar. Lo pasti tahu kan akun-akun yang biasa jualan live tuh omsetnya miliaran dalam beberapa jam. Nah temen gue ternyata 1 tahun kemarin tuh dia gabung di salah satu grup freelance gitu di aplikasi chat biru yang gambar pesawat, lo tau lah ya. Dan lo tahu pekerjaannya dia sebagai fake buyer. Jadi oknum-oknum akun besar ini ngumpulin orang di grup aplikasi itu buat jadi fake buyer mereka pada saat live. Lo tahu mereka dibayar berapa? Goceng buat sekali CO di satu akun. Temen gue ini kan punya 10 akun ya. Jadi sehari dia harus 10 kali CO waktu mereka live di akun yang beda-beda. Temen gue jadinya dapat 50.000 sehari. Sebulan itu dia dapat 1,5 juta. Kerjaannya cuma CO doang. Terus gue bingung kan, lah lo fake buyer harus CO. Yang bayar siapa? Gue tanya. CO kan harus bayar. Lo tahu temen gue bilang apa? Payment metode COD bang. Mereka sama jasa ekspedisi itu udah kerja sama. Jadi begitu barang datang ke rumah teman gua, isinya tuh sampah, bukan produk beneran. Tapi kurirnya tuh nggak minta uang lagi, soalnya tuh mereka udah kerja sama. Gue penasaran dong, kayak gue tanya buat apaan mereka kayak begitu, ngeluarin duit buat para fake buyer. Oke. Trik marketing ya.
Iya, Saya iya. senyum-senyum aja. Tapi ini sebenarnya berarti ada satu profesi baru yang terbuka ya? Banyak. Tapi itu mah salah satu cara yang apa ya? Salah duanya apa? Banyak. Misalnya? Contohnya yang lebih itu kan level apa istilahnya? Sederhana? Sederhana lah. Oke. Ya kalau level lebih tingginya bisa jadi misalnya saya prinsipal sebuah brand gitu. Nanti yang beli adalah distributor saya di seluruh Indonesia. Oke. Gitu. Nah, habis mereka beli ya kita cashback gitu. Oh, gitu. Banyak lah cara-cara kayak gitu sih. Inti selama legal. Iya, Ya, nggak ada yang dirugikan. itu kan sebenarnya untuk Ada nggak yang bantu dirugikan? untuk Nggak bantu organik supaya muncul ke depan. Oh ya itu ya trik marketing itulah Iya, ya itu bisa sebutnya seperti itulah ya Yes, begitu yes. ya. Oke ini kan tadi itu dalam beberapa jam ada yang jual sekian nih. Kocun tadi bisa nyampe itu real puluhan miliar gitu dalam sehari katanya Kocun. Iya, iya. Berapa jam? 24 jam, 00 sampai 00, 24 jam. benar-benar. Elektronik loh Elektronik barangnya lah ya, harganya gua- belasan juta ya. Iya. Oke baiklah. Ya harapannya ke depan deh dari Kocun sendiri dan Edozel apa Kocun? Kalau gua sendiri sih pasti tetap dukung pemerintahan kita lah Iya. ya. Apapun keputusannya, Kucun tetap dukung ya. Ya yang terbaik aja lah buat semuanya gitu Iya. loh. Mungkin ya yang teman-teman yang lain juga afiliasi yang lain juga bisa jualan lagi, Iya. teman-teman offline juga rame. Iya. Ya itu kita lihat lah pemerintah gimana regulasinya dan Oke, kita lainnya. tunggu aja ya. Kita Ini tunggu mungkin aja masih lah. dalam Kita tetap proses support kok ya. Kita, adaptasi ya. Bahwa tapi kalau kamu lihat kan kamu sempat katanya ngirim stiker juga buat pedagang Tanah Abang yang lagi live. Benar. Itu apa sebenarnya? Itu kayaknya Bentuk gua apa? kayaknya semangat dia ada gitu. Memberi loh. semangat, Ya, oh ya. beri semangat. Dia Oke. tuh kayaknya live-nya di lantai atau gimana gitu ya. Tapi dia benar-benar kayak biarpun dia jual itu ya, jual celana pendek, tapi dia semangat nih. Live-nya juga panjang pagi, siang, malam. Jadi sebetulnya memang ya perlu memang kita melindungi produksi dalam negeri Benar, gitu ya, benar harus sekali, produksi. itu harus. Tapi juga kalau di antara pedagang offline maupun online sebetulnya bisa saling kolaborasi juga. Benar. Yes, true. Gitu ya. true. Itu yang harusnya lebih juga apa ya, disemangatin, didorong gitu ya. Edukasi harus Edukasi sih. harus. Soalnya kan banyak yang bilang itu pedagang Tanah Abang sudah live shopping kok, tapi apa namanya yang nonton kecil. Ya iya, semua orang bisa masak tapi belum tentu makanannya enak. Semua orang kalau live shopping doang tinggal klik mah bisa. Cuma kan ada caranya nih, harus bikin kontennya dulu, edukasi produknya baru live shopping, nggak langsung kunjuk-kunjuk live shopping. Jadi memang edukasi. Oke. Kita harus bantu edukasi pedagang-pedagang lokal untuk bisa memanfaatkan platform digital untuk bisa berjualan. Oke. Harus join Sosiabet gitu. Harus. Oh iya, aku setuju. Biar Maksudnya, diedukasi yang benar iya, ya. daripada Oke. kemudian kayak dibandingkan apa gimana Kok- gitu kok sepi terjadi gitu ya. terjadi bentrokan Yes, betul, gitu. setuju. Mendingan kan ya kita depan ini dunia semakin modern, Iya. ya kan? Tadi bahwa e-commerce ini menyelesaikan pusingnya konsumen gitu ya. Kenapa nggak digandeng aja yang memang Iya, sudah digandeng. berpengalaman Benar, untuk benar. bisa membantu gitu, sama-sama maju. Exactly. Karena pasti ada penjual, ada yang produksi, ada penjual juga, ada pembeli. Pembeli. Dan itu yang menggerakkan roda ekonomi. Yes. Gitu. Ya, gila aku bijaksana banget ya nggak Keren. sih? Tajam. Ayo, kita masih ngobrol lagi sama mereka berdua ya. Ini ada, ini kakak adik nih yang mau kita wawancara. Kalau ini kan pengusaha-pengusaha ya. Ini kakak adik, dua-duanya terjun di dunia hiburan ya. Ada Anissa Trihapsari dan Romi. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Anissa Trihapsari, artis kelahiran 1976 yang merupakan adik Romi Sulastyo, aktor kelahiran 1971 ini adalah anak dari pasangan almarhum Aji Mulyo dan Eti Sofiati. Anissa yang pernah gagal 2 kali dalam berumah tangga ini menikah dengan Sultan Georgi pada 16 Mei 2007 dan dikaruniai anak bernama Aquini. Kakaknya Romi Sulastyo yang langganan peran antagonis namun berubah protagonis dalam sinetron Ikatan Cinta ini menikah dengan Winur Wulan Miranti pada 27 Oktober 2002 dan dikaruniai 2 anak bernama Raya Hairia dan Raisa Anggiani yang merupakan penyanyi lagu Kau Rumahku yang sudah ditonton lebih dari 49 juta kali. Romi yang merupakan biker enthusiast memiliki hobi yang sama dengan adik iparnya Sultan Georgi yang memiliki geng motor The Sis Family bersama Pasha Ungu dan Umay Lubis. Bagaimana kekompakan Anissa dan Romi sebagai adik kakak? Benarkah Anissa dan Sultan sempat hampir gagal menikah pada H-1 pernikahannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan kakak beradik ya. Ini Mas Romi Sulistyo dan ini Anissa Trihapsari. Ini kakak beradik beda 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Katanya Mas Romi ini yang mendorong adiknya untuk masuk ke dunia hiburan. Yes. Terus habis itu kamu ngikut?
Ya dia ngikut. Aku ikut. Oh iya dia ikut. Oh gitu. Kan ini model dari tahun 9 Dari majalah Gadis. 96 ya? Majalah Gadis itu 96. 96. Bukannya dari Apnon atau sebelum itu udah? Aku Apnon. Apnon tahun 94? 94. Oh duluan masuk terus adiknya suruh gitu. Iya. Kan kalian berdua good looking ya? Emang keluarga Amin. satu Alhamdulillah, keluarga Masya good Allah. looking ya? Nanti kita telisik keturunannya. Kita jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Alhamdulillah.